Ngobrol skuy, hayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Ngobrol Skuy. Hayu, bersama saya Emerson Minin. Jadi hari ini saya mendapatkan tugas dari dosen untuk presentasi tentang retorika, dan saya membawa teori atau materi jenis retorika menurut Aristoteles. Kita langsung saja ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Khalifatul Muminin, dan saya adalah mahasiswa dari Prodi Komunikasi Universitas Aisyah Yogyakarta. Hari ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis retorika menurut Aristoteles. Yang pertama adalah retorika forensik. Jadi, jenis ini berkaitan dengan pengadilan. Pembicara fokus pada keputusan pengadilan berkaitan dengan keadaan di mana pembicara mendorong timbulnya rasa bersalah atau tidak bersalah dari khalayak. Pidato forensik juga disebut pidato yudisial. Biasanya ditemui dalam kerangka hukum. Retorika forensik berorientasi pada masa waktu lampau. Contoh retorika forensik yaitu retorika yang semi berbahasa dan digunakan oleh seorang hakim untuk mengimbangi keputusan dalam salah atau tidaknya tersangka dalam perkara yang disedangkan dilihat dari perbuatan di masa lalu. Jadi banyak orang-orang yang kayak misalnya meminta pengurangan masa tahanan atau banyak lain hal yang mempengaruhi dalam persidangan, proses pengaruh jalannya persidangan. Dengan ini, kami mengajukan tuntutan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan: 1. Menyatakan bahwa terdakwa Imam Fadori bersalah melakukan tindakan pidana yang tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima menjadi narkotika bukan tanaman narkotika, golongan 1, bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Selanjutnya adalah retorika epidietik. Jenis retorika yang berkaitan dengan wacana yang berhubungan dengan pujian atau tuduhan. Retorika epidietik sering disebut juga pidato seremonial. Pidato jenis ini disampaikan pada publik dengan tujuan untuk memuji, menghormati, menyalahkan, dan mempermalukan. Pidato jenis ini berhubungan dengan isu-isu sosial yang ada pada masa sekarang. Misalnya pada suatu acara sambutan masuk ke retorika epidietik, soalnya bisa memuji, bisa menghormati, dalam hal menyalahkan dan mempermalukan itu berkaitan dengan hal-hal yang emang disinggung dalam sambutan tersebut. Terima kasih pertama-tama saya ucapkan Bu Susi, selamat atas gelar Dr. Honoris Causa. Luar biasa beliau mendapatkan gelar Dr. Honoris Causa. Kalau saya mendapat penghargaan dan honoris nggak usah. Kali ini saya free untuk ITS. Makanya honoris nggak usah Bu. Ini penghargaan yang menurut saya tidak pernah terpikirkan sebelumnya, bahwa setelah lulus di ITS saya ternyata harus tersesat di jalan yang saya jalani sekarang ini. Yang ketiga adalah retorika deliberative. Retorika ini dirancang untuk mempengaruhi khalayak dalam kebijakan pemerintah. Retorika ini yang menentukan tindakan yang harus dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan oleh khalayak. Pidato ini disebut juga dengan pidato politis. Pidato ini berorientasi pada masa lalu, masa waktu yang akan datang. Contohnya yang disampaikan oleh pada calon partai dalam kampanye. Bisa juga untuk menarik minat dan dukungan dari khalayak agar mendapat dukungan dalam kampanye tersebut. Hal ini
tergantung bagaimana seorang yang menjadi calon dapat mempengaruhi halayak agar dapat dipilih. Apalagi kau bela-bela anti-asing. Inilah aksi gebrak podium yang dilakukan Prabowo saat berkampanye di Yogyakarta Senin siang. Prabowo sempat ditenangkan Amin Rais dan Jurkamnas Syukri Fadoli. Prabowo juga masih terlihat emosional saat menjelaskan adanya temuan BPK tentang kinerja BUMN. Dalam kampanye ini Prabowo masih menyoroti pengelolaan negara yang dianggap tidak benar, penguasaan ekonomi oleh segelintir orang, hingga kekayaan negara yang dirampok. Saudara-saudara sekalian, kita mengerti masalahnya. Masalahnya kekayaan Indonesia dirampok. Masalahnya kekayaan Indonesia dirampok. Kekayaan Indonesia dicuri. Kita perlu memilih pemerintah yang akan menghentikan perampokan ini. Bos, nanti 17 April ini adalah kesempatan saudara-saudara berbuat sejarah untuk masa depan bangsa Indonesia. Yang keempat adalah retorika demonstratif. Retorika ini mengembangkan wacana yang dapat menguji dan menghujat. Pada umumnya, retorika menerapkan retorika demonstratif untuk mempengaruhi halayak. Jadi, apabila kita berdemonstrasi di depan umum, orang yang dapat mempengaruhi halayak untuk menjadi semangat atau membakar semangat para demonstran menggunakan retorika ini biasanya. Jadi orang-orang yang emang ikut demo akan merasa semangat untuk mengajukan aspirasinya. Takbir! 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 Saudara sekalian, para intelektual, mahasiswa, para kaum muslimin yang berbahagia, hari ini kita hadir di tempat ini karena semata-mata ingin meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir! Berikutnya kita hadir di sini adalah semata-mata ingin menyuarakan kebenaran, ingin menyuarakan kalimat Allah, kalimatul haqqin inda sultanin jairin. Takbir! Takbir! Maka kalau Anda semua mati di sini, insya Allah Anda afdalul jihad. Takbir! 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 Anda semua telah melakukan seutama-utamanya jihad. Takbir! Mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gracias.